Selamat pagi kepada Ibu dosen kami, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiurma Sinambela, NPM 19510093. Perkenalkan, nama saya Pera Juliana Barus Rumah PA, NPM 19510060. Perkenalkan, nama saya Parlutan Pasaribu, NPM saya 19510115. Saya dari kelompok 1, grup hukum pajak AC5. Salam, perkenalkan nama saya Feberpianus Buulele, NPM 19510015. Shalom, perkenalkan nama saya Irmayanti Simbolon dengan NPM 19510067. Saya dari kelompok 1. Judul makalah yang akan kami presentasikan yaitu Hukum Pajak di Indonesia. Untuk presentasi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah hukum pajak formal dan yang kedua adalah hukum pajak material. Hukum pajak formal yaitu yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal yaitu tata cara perpajakan. Hukum pajak material yaitu yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekian penjelasan saya mengenai definisi pajak, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan kedudukan hukum pajak dalam tata hukum nasional menurut Profesor Adriani yaitu: 1. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya ada 4, yakni 1. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. 2. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur segala kegiatan negara. 3. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang ataupun badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. 4. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang melakukannya. Kedudukan hukum pajak berdasarkan Profesor Adriani adalah Profesor Adriani itu adalah profesor di dalam bidang perpajakan dari Universitas Amsterdam, Belanda. Beliau menempatkan kedudukan hukum pajak dan juga ini masih berlaku juga di Indonesia karena kita masih menganut perpajakan Belanda walaupun merupakan dalam undang-undangnya ada beberapa yang sudah diatur secara khusus. Jadi, hukum itu menjadi dua golongan besar yaitu hukum perdata dan juga hukum publik.
Hukum perdata ini mengatur antara masyarakat dengan masyarakat, sedangkan hukum publik ini menganut masyarakat dengan negara. Pada hukum perdata, di sana ada dua jenis hukum, yakni hukum pidana dan hukum tata negara. Dan sedangkan pada hukum publik, di sana ada 4 jenis hukum, yakni hukum tata usaha negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, dan hukum sos-ekonomi. Nah, menurut Profesor Adriani ini, hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum tata usaha negara karena sifatnya sangat spesifik berbeda dengan tata usaha negara lainnya. Kemudian yang kedua, hukum pajak ini memiliki tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan punya istilah-istilah tersendiri di dalam bidang perekonomian. Jadi, seperti ini kedudukannya dalam sistem perpajakan Indonesia, bahwasannya hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik dan terpisah dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata usaha negara lainnya. Itu ingin menjelaskan mengenai dasar hukum pajak menurut sila kelima. Pasti kita bertanya, apa sih hubungan sila kelima dengan pajak? Di sini saya akan menyampaikan apa hubungan sila kelima dengan pajak. Kita tahu bunyi sila kelima itu berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran kepentingan masyarakat umum. Tidak semua orang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak. Hanya sebagian dari mereka yang bertempat tinggal di Indonesia yang membayar pajak. Tetapi hasil yang diperoleh dari pajak-pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak, di sini letak pemerataan dari pajak. Pemerataan pembangunan yang dibiayai dengan pajak-pajak dilaksanakan melalui 8 jalur pemerataan, sehingga setiap orang sampai ke pelosok-pelosok dapat menikmati hasil pembangunan di berbagai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keadilan, dan lain sebagainya. 8 jalur pemerataan itu ialah 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Dan keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya generasi muda dan kaum muda. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir ataupun kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Kekayaan yang diperoleh hanya merupakan titipan kekayaan Tuhan pada manusia, yang apabila ia mengkehendaki dapat ditarik kembali dan dengan bermacam-macam cara. Maka oleh sebab itu Tuhan memerintahkan supaya sebagian dari kekayaannya dititipkan kepada manusia, diberikannya kepada mereka yang membutuhkan, yaitu semacam orang yang tidak mampu, yatim piatu, atau anak cacat, atau kekurangan fisik. Maka oleh sebab itu, pajak sebagai alat pemerataan tidak bertentangan dengan keutuhan, bahkan sebaliknya merupakan pelaksanaan dari keutuhan. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, langsung saja saya jelaskan fungsi pajak. Dalam literatur pajak, sering disebut bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Namun, dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. 1. Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik
yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya, akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dan bila ada sisa atau surplus, akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Kedua, fungsi reguleran adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi reguleran ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo dengan fiscal policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan, secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Yang ketiga, fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Keempat, atau fungsi pajak yang terakhir adalah fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit atau kecil. Maka, fungsi pajak ketiga dan keempat di atas seringkali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan. Itu saja penjelasan dari fungsi pajak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan isi kesimpulan dari presentasi kami, yaitu di dalam memahami kenapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus berjalan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian dari pajak itu sendiri. Di sini negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang harus dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak ada mendapat jasa timpal yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang hasilnya akan dikembalikan pada rakyat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.